kaki kita menuju ke Masjid Baitur Rahman untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah qobliyah, di mana sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik dibandingkan dengan dunia beserta dengan seisinya. Rok'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salawat sering salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku pengikutnya yang senantiasa istiqomah, konsisten melaksanakan risalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah dalam kesempatan kali ini saya memperkuat khutbah yang saya sampaikan pada Jumat kemarin, karena kalau khutbah dibatasi oleh waktu sehingga yang disampaikan hanya inti sarinya saja, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memperkuat dengan dalilnya yang lebih otentik. Maka sekarang saya tuliskan dalil-dalil yang saya sampaikan dalam khutbah kemarin, sehingga bisa untuk argumen yang lebih kuat. Karena kalau hanya sekedar mendengar, barangkali tidak langsung hafal. Maka sengaja sekarang saya tuliskan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap manusia, apapun dia profesinya, apapun suku bangsanya, dimanapun dia tempat tinggalnya, pasti ingin hidup bahagia. Bahkan seorang pencuri, seorang perampok, seorang koruptor, seorang pemelihara tuyul, dia pun hidupnya ingin bahagia. Tapi kebahagiaan yang mereka inginkan hanya sementara, bahagia di dunia. Tapi kalau orang Islam bukan sekedar bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Baru ayat berikutnya yang untuk orang Islam, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Sebagian orang ada yang berdoa meminta kepada Allah agar diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya terserah, mereka tidak memperdulikan. Yaitu orang-orang yang dia menghalalkan segala cara supaya hidup di dunia bahagia, dengan cara korupsi, dengan cara memagar laut dan lain sebagainya, supaya hidupnya benar-benar bahagia, tapi hanya di dunia. Tetapi kalau orang Islam, dia tidak akan seperti itu. Yang dia pikirkan bukan sekedar bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat dan terhindar dari api neraka. Itu dalil yang pertama. Agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita melaksanakan ibadah, tujuan dari ibadah diantaranya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Misalnya, sewaktu kita disuruh untuk menyembah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk menyembah supaya menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya menjadi orang yang bertakwa. Sehingga begitu pentingnya takwa, wasiat takwa merupakan rukun dari khutbah Jumat. Rukun dari khutbah, bukan khutbah Jumat saja, tapi khutbah Idul Adha, Idul Fitri, ya, istisqa dan seterusnya selalu ada wasiat takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi modal yang pertama agar kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat adalah modalnya takwa.
Apa itu takwa? Secara umum, takwa itu didefinisikan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah-perintahnya dilaksanakan, larangan-larangannya ditinggalkan. Tetapi lebih spesifik lagi, sahabat Ali karramallahu wajha, beliau mendefinisikan takwa lebih lengkap dengan 4 unsur. Yang pertama kata beliau, khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang maha agung. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang ada diwahyukan Allah. Nama lain dari Al-Quran adalah At-Tanzil, Ad-Dzikr, Al-Bayan, Al-Furqan, dan lain sebagainya. Dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, serta ridho dengan sedikit yang sudah Allah berikan. Ini ada penekanan ini. Wal qana'atu bil qalil. Karena kadang-kadang orang yang mengaku Islam juga tidak begitu al qana'ah bil qalil. Masih suka iri, masih suka protes, ya Allah, kenapa saya yang sudah rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, masih miskin-miskin juga. Sementara mereka, orang-orang yang kafir, yang tidak pernah sholat, nggak pernah sujud, tapi mereka kaya, ya Allah. Ini kan tidak wal qana'ah bil qalil. Padahal boleh jadi kekayaan yang Allah berikan kepada mereka itu bukan merupakan nikmat, tapi merupakan nikmat. Pakai qaf ya, bukan nikmah pakai ain, tapi pakai qaf, nikmah. Merupakan bencana. Sebagaimana yang Allah berikan kepada Qarun, kaya raya, tapi apa akhirnya? Qarun beserta seluruh hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Dengan kekayaannya justru menjadikan dia sengsara. Maka di sini Imam Ali menekankan wal qana'atu bil qalil, dan ridho dengan apa yang sedikit yang Allah berikan. Karena yang Allah berikan kepada kita itu sudah yang terbaik. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah paling tahu apa yang kita butuhkan. Maka tidak usah ngiri kalau ada orang yang sama kerjaannya, ya, golongannya sama, ibarat ASN, golongannya sama, pangkatnya sama, tempatnya di bidang yang sama, unit yang sama, kok yang satu lebih kaya, yang satu lebih miskin. Ya memang Allah mau melebihkan seorang dengan yang lain dalam rezekinya. Jangan ngiri. Wal isti'dad liyaumir rohil, dan mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Itu tandanya orang yang bertakwa. Menurut Imam Ali, al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumir rohil. Jadi yang pertama, apabila kita ingin bahagia dunia dan akhirat, modalnya takwa. Yang kedua, kita harus optimis dan bekerja keras. Kalau kita ingin sukses dunia, ya harus bekerja keras. Sukses akhirat juga bekerja keras. Kalau ingin dunia akhirat, ya dua-duanya harus bekerja keras. Dalam pepatah Arab, atau dikatakan kata-kata hikmah, sebagian mengatakan hadis, tapi kelihatannya bukan hadis ini. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah dengan sekeras-kerasnya, sekuat tenaga, lidunyaka, untuk dunia kamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan bekerja keraslah kalian untuk akhirat kamu, ka'annaka tamutu ghadan, sebagaimana engkau akan mati besok pagi. Jadi kalau kita ingin meraih bahagia dunia dan akhirat, maka harus bekerja keras. Walaupun ini bukan hadis,
tapi bisa untuk dipertimbangkan sebagai kata-kata motivasi. Kalau yang ayat Al-Qur'annya jelas di surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi yang kedua, apabila kita ingin untuk memperoleh bahagia dunia dan akhirat, yaitu bekerja keras. Dalam urusan dunia, ya kita sudah tahu bangun pagi-pagi, ya, kemudian bekerja dengan giat ke kantor dan seterusnya, ke pasar, atau juga membuka usaha. Dalam hal akhirat, pagi-pagi kita sudah bangun, mungkin melaksanakan sholat tahajud, atau juga kita bangun kemudian ke masjid, kita awali dengan sholat tahiyatul masjid, kemudian mendengarkan azan. Setelah itu kita laksanakan sholat qobliyah dan seterusnya. Yang jelas itu bagian dari cara bersungguh-sungguh untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat sama-sama diusahakan dengan kerja keras. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, supaya kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu bersyukur dan bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku atau kamu kufur, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Jadi Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, maka kita harus bersyukur. Bahkan Al-Quran sampai mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dulu di zaman Nabi Musa ada seorang ahli ibadah yang ibadahnya sangat tekun sekali, rajin sekali, sujud kepada Allah, bahkan sujud di atas batu, batunya saja sampai berlubang. Karena seringnya dia disentuh dengan jidat, bukan sekedar jidatnya yang hitam, tapi batunya juga sampai legok, ya, sampai berlubang. Karena betapa seringnya dia melaksanakan sujud. Begitu meninggal, dia masuk ke dalam surga. Kamu masuk surga karena rahmat Allah. Si hamba ini protes, ya Allah, bukan karena ibadahku, kan aku rajin, sujud saja di batu sampai batunya dekok, masa karena rahmatmu? Akhirnya disuruh menghitung. Sekarang kalau begitu, dihitung saja nikmat Allah. Satu saja yang baru dihitung, nikmat mata. Mata kita itu, betapa Allah memberikan sangat sayang kepada kita, tanpa disuruh mata berkedip sendiri. Coba kalau tangan mau menggerakkan kan harus disuruh oleh otak kan, sehingga capek. Kalau tangan gerak terus, kaki gerak terus, tapi mata gerak terus nggak pernah capek, karena memang tidak perlu ada perintah dari otak. Kemudian sudah dilengkapi dengan bulu mata, sehingga begitu ada debu, bulu mata pun bentuknya sudah lengkung keluar, sehingga begitu ada debu langsung kedip, debunya langsung hilang, nggak jadi kelilipan. Coba kalau tidak dilengkapi dengan bulu mata, maka akan mudah sekali untuk kelilipan. Bukan hanya itu, sebelum bulu mata di atasnya sudah ada alis. Ini yang ditiru oleh teknologi mobil.
Di atas kaca biasanya dibuat seperti alis. Supaya apa? Kalau air datang, tidak langsung ke mata, tapi akan minggir karena ada alisnya. Berapa hari mata kamu berkedip? Sedalam 1 menit saja mungkin lebih dari 60 kali. Kalau selama sekian puluh tahun berapa kali? Begitu dihitung, nikmat mata dengan ibadah dia selama ratusan tahun ternyata masih berat nikmat mata. Akhirnya kesimpulannya apa? Orang yang ahli ibadah itu masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena lebih banyak nikmat Allah yang diberikan dibandingkan dengan pahala yang dia dapat. Akhirnya karena dia dimasukkan neraka, kalau dengan ibadahnya maka ya Allah nggak apa-apalah saya dimasukkan ke surga, yang penting tetap masuk surga dengan nikmatmu, nggak apa-apa, bukan karena ibadahku. Tapi jangan kita juga berpikir, lah kalau nanti Allah akan memberikan nikmat, nggak rajin ibadah juga masuk surga kok. Yang penting kan dengan nikmat Allah. Orang masuk ke surga bukan karena ibadahnya. Justru Allah memberikan nikmat karena kita rajin ibadah. Memang bukan karena ibadahnya, tapi Allah memberikan nikmat itu sayang kepada kita lantaran orang itu melaksanakan perintah Allah. Jadi jangan dibalik logikanya. Karena masuk surga karena rahmat Allah. Kalau Allah memberikan rahmat, walaupun kita nggak mau ibadah kan bisa juga masuk surga. Jangan dibalik seperti itu. Justru dengan adanya kita beribadah, Allah sayang kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita, maka Allah memberikan nikmat sehingga kita bisa masuk surga. Agar kita syukur nikmat, ya, supaya kita bisa mensyukuri nikmat, dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Rasul mengingatkan supaya kita gampang bersyukur. Kata Nabi, undur ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdada nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang kalian terima. Jadi kalau kita ingin bersyukur, caranya mudah, lihatlah ke bawah. Kalau melihat ke bawah, pala tidak akan, leher tidak akan capek. Lihat ke bawah. Tapi kalau lihat ke atas, dongak, leher ini akan cepat capek. Begitu pula kalau kita dalam hal nikmat, lihatlah ke bawah. Saya ingat benar apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Zainuddin MZ yang sangat viral ceramahnya. Kalau kita mau bersyukur itu gampang. Kita tidak punya mobil, bersyukur masih punya sepeda. Tetangga nggak punya sepeda, kemana-mana jalan kaki. Yang tidak punya sepeda, yang kemana-mana jalan kaki, dia juga bersyukur. Saya bersyukur kemana-mana bisa jalan kaki. Ada tetangga yang lumpuh, nggak bisa kemana-mana. Kalau pergi pun didorong. Yang lumpuh pun dia masih bersyukur. Saya alhamdulillah masih bisa bersyukur. Walaupun lumpuh saya masih hidup. Tetangga yang sebelah sudah tidak hidup. Akhirnya dia akan menjadi orang yang bersyukur. Melihatnya ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau melihat ke atas, kita tidak akan pernah bersyukur. Walaupun yang Allah berikan kepada kita banyak, tapi karena kita melihatnya ke atas, tidak akan menjadi syukur. Syukur itu bukan sekedar mengucapkan dengan lisan, alhamdulillah, bukan. Tapi syukur minimal ada 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati. Merasa senang dengan nikmat yang Allah berikan itu syukur dengan hati. Kita diberikan sehat, kita senang. Maka itu syukur dengan hati. Kita diberikan makanan yang banyak, kita diberikan pekerjaan, kita senang. Itu syukur dengan hati. Syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah yang memberikan nikmat tersebut. Dan yang paling berat, yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat Allah tersebut sesuai dengan kehendak pemberi nikmat.
nikmat. Misalnya orang yang diberikan harta, gampang dia senang, jelas karena dia kaya, senang hatinya. Kemudian apalagi mengucapkan alhamdulillah, gampang, alhamdulillah saya diberikan nikmatnya Allah banyak. Tapi dia pelitnya 17 setan, seperti Korun. Disuruh berinfak nggak mau, disuruh zakat nggak mau. Ini kan kerja kerasnya sendiri. Kalau orang miskin dia tidak mempunyai harta karena dia malas, karena dia bodoh, usahanya hanya pakai okol aja, nggak pakai akal. Kalau saya kan cerdas, bukan sekedar kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Maka saya bisa kaya seperti ini. Enak banget jadi orang miskin, nggak ngapa-ngapain, cuma tinggal nyadong saja tangannya. Ini kan tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Jadi harusnya syukur dengan perbuatan. Begitu pula kalau kita dikasih nikmat sehat, hatinya jelas senang. Kemudian bisa mengucapkan alhamdulillah, iya. Tapi sudahkah kita menggunakan nikmat sehat itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah? Dikasih nikmat sehat, tidurnya nyenyak, akhirnya sholat subuhnya kesiangan. Ini bukan termasuk syukur dengan perbuatan. Kalau orang yang syukur dengan perbuatan, dikasih nikmat sehat, ya, kemudian hatinya senang, dia berusaha untuk bangun lebih awal, kalau perlu setel alarm, supaya tidak kesiangan, bisa mengikuti pengajian di Masjid Baitur Rahman. Jadi, yang berat itu syukur dengan perbuatan. Jadi semua yang Allah berikan, kita syukuri dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Kemudian berikutnya, yang selanjutnya adalah bersabar. Syukur dan sabar ini dua hal yang ada dalam hadis disatukan. Kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat menakjubkan bagi urusan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, karena segala urusannya itu baik. Walaisa dzalika li hadin minal mu'min, dan tidak ada kejelekannya sama sekali bagi orang-orang yang beriman. In asabathu syarra syakara fakana khairullah. Apabila dia diberikan sesuatu yang lapang, maka dia akan bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairullah. Apabila dia diberikan sesuatu yang tidak enak dalam keadaan sempit, maka dia akan bersabar, dan itu juga baik baginya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dunia ini kan cuma dua. Kalau tidak senang ya sedih. Kalau senang kita bersyukur, kalau sedih bersabar. Ya sudah, kalau kita sudah punya sabar dan syukur, ini akan enak sekali menghadapi dunia ini. Semuanya akan menjadi baik. Bahkan ini ada contoh yang sangat kontroversial kelihatannya. Tidak masuk akal, tapi ini bisa untuk direnungkan. Ada seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Hidupnya dia di pinggir hutan. Rumahnya kecil. Kemudian mempunyai seorang suami. Suaminya jelek, pendek, pemarah, miskin lagi. Hidup lagi ya. Ya kalau mati ya bukan jadi suami, mayat gitu. Ya. Tetapi begitu dia dalam kehidupannya sudah mengamalkan dua, yaitu sabar dan syukur. Pada suatu hari ada raja bersama dengan menterinya berburu. Begitu berburu, ternyata si pengawal raja ini kan harusnya mengawal rajanya. Karena saking asiknya dia berburu, akhirnya fokus kepada buruannya masing-masing. Si raja memburu
buruannya sendiri. Harusnya si pengawal ini nggak usah ikut berburu, dia ngawal di belakang raja. Tapi si pengawal juga berburu terhadap binatang buruannya sendiri, sehingga rajanya tersesat. Begitu tersesat, akhirnya ketemu sudah kelaparan, bekalnya habis. Ternyata ada rumah kecil di pinggir hutan. Kemudian dia mendekati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarlah perempuan yang sangat cantik, tinggi semampai, hidungnya mancung, ya. Kemudian dagunya bak lebah bergantung. Kemudian alisnya bagaikan semut beriring, bodinya bagaikan biola Spanyol. Pokoknya sudah luar biasa lah. Kalau orang Arab mengatakan ma ajmala hadhihi imra'ah, tidak ada, alangkah cantiknya perempuan ini. Begitu dia, ibu mohon maaf, bisakah saya untuk meminta seteguk air? Kata raja. Tidak bisa, karena yang ada di sini saya harus izin kepada suami saya. Suami ibu di mana? Suami saya sedang bekerja, belum pulang. Nanti kalau suami saya ada baru saya berikan. Akhirnya ditunggu, karena memang si raja ini sudah kehausan, sudah kelaparan. Begitu ditunggu menjelang sore, ternyata pulang yang tadi dikatakan orangnya jelek, pendek, hitam, pemarah lagi. Siapa itu? Ada laki-laki datang kemari. Ini ada orang yang berburu, kehabisan bekal, minta minum. Kamu nggak boleh memberikan sesuatu kalau tidak izin dari saya. Makanya dari tadi nggak saya berikan. Saya mau minta izin dulu, dikasih atau enggak. Ya udah, nggak apa-apa, kamu kasih aja. Begitu sudah selesai, ya, si laki-laki ini tidur, capek marah tidur, capek bekerja, habis itu marah tidur. Akhirnya si raja ini nanya, Bu, ibu nggak salah? Salah gimana? Enggak, kok kayaknya, ya kalau mungkin bahasa kita, apes banget sih. Ibu cantik seperti itu kok suaminya jelek, udah miskin, jelek, marah lagi. Akhirnya sih ibu, bukankah baginda Rasul pernah mengatakan, al-imanu sinfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu ada dalam dua bagian. Separohnya ada di syukur dan separohnya ada di sabar. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan wajah yang cantik seperti ini. Dan saya bersabar atas suami saya yang jelek, yang pemarah itu dan miskin. Maka saya bersabar atas pemberian itu. Saya sudah bersyukur dan sudah bersabar. Kata Nabi, orang yang bersyukur dan sabar, maka balasannya adalah surga. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu kalau melihat cerita ini, ibu-ibu mempunyai suami tidak seperti yang diceritakan dalam ini. Saya yakinlah tidak ada yang seperti itu. Maka bersyukurlah, jangan membantah apa yang diperintahkan oleh suami. Jangan menentang, ikuti selama yang diperintahkan itu tidak maksiat kepada Allah. Karena kalau perintahnya itu perintah yang maksiat kepada Allah dilarang. Dalam hadis dikatakan la ta'ata li makhluqin mim maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk, kepada suami, kepada orang tua, kepada siapapun selain kepada Allah, ya, itu namanya makhluk. La ta'ata li makhluqin mim maksiatil khaliq, apabila maksiat kepada Allah sang pencipta. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kalau orang sabar itu balasannya tidak terhingga, unlimited, tidak bisa dihitung. Pahalanya sangat besar. Ini dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Pahalanya sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung. Itu bagi orang yang bersabar. Kemudian dalam hadis lain dikatakan qala alaihi salatu wassalam
Sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Sabar dalam sesaat itu lebih baik dibandingkan dengan dunia beserta dengan seisinya. Dan hadis yang terakhir mengatakan wa qala alaihi salatu wassalam idza ahabballahu 'abdan ibtalah bi bala'in la dawa'a lahu fa in sabara istabahu wa irradiya astafahu. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, maka dia akan mengujinya dengan penyakit yang tidak ada obatnya. Seperti Nabi Ayub, dia sangat dicintai oleh Allah, sakitnya sangat lama sekali, tidak ada obatnya. Fa idza sabara istabahu. Apabila orang itu bersabar, maka Allah akan memilihnya. Wa in radiyastafahu, dan apabila dia ridho, maka Allah akan menjadikan dia sebagai pilihannya, sebagai kekasihnya. Maka jangan sampai kita sabar dibatasi. Sabar mulu, sabar kan ada batasnya. Tidak, sabar itu tidak pakai batas. Jadi jangan ngomong sabar juga ada batasnya. Ini sudah sampai batas kesabaran saya. Itu jangan. Tapi sabar tidak ada batasnya. Tetaplah isbiru wasobiru warobitu. Bersabarlah terus. Ya, sampai terakhir, dan tetap berjaga terus untuk senantiasa bersabar. Dan sabar ini Bapak Ibu sekalian, ya, saya ringkas saja. Sabar ini dibagi menjadi 4. Sabar dalam ketaatan. Kalau kita mau beribadah tetap sabar terus. Jangan 2 hari rajin, 3 harinya males. Jangan, itu berarti tidak bersabar. Kita harus senantiasa bersabar terus. Konsisten. Kemudian sabar dalam menghindari perbuatan maksiat. Hari ini diajak untuk bermaksiat tidak mau, besoknya tidak mau, besoknya tidak mau, tapi berikutnya mau lagi, berarti dia masih kurang sabar. Tapi ada lagi sabar untuk menjauhi sesuatu yang tidak berguna, bukan perbuatan dosa, tapi tidak berguna. Misalnya apa? Misalnya cuma diajak ngobrol ngalor ngidul yang tidak ada gunanya. Daripada cuma sekedar ngobrol seperti itu, kan lebih baik kita baca Al-Quran. Kita lebih baik memperdalam ilmu agama, atau kita lebih baik aktivitas yang lain. Sabar dalam menjauhi perbuatan yang tidak berguna. Kemudian yang terakhir yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Sewaktu kita menghadapi musibah, maka hendaknya kita bersabar. Sebelum saya tutup dengan tanya jawab, maka izinkanlah supaya tidak ngantuk, saya awali dengan pantun terlebih dahulu untuk tanya jawab. Perbanyak makan sayur. Tukang sayur senang ini, karena dipromosi. Perbanyak makan sayur, badan sehat, tak mudah lelah. Mari kita perbanyak bersyukur, agar nikmat selalu ditambah. Jika badan ingin segar, minumlah penyegar cap kaki 3. Marilah kita bersabar, agar kelak masuk surga. Jika minum, pakailah gelas rapi tak berantakan. Jika masih bingung dan belum jelas, silahkan untuk ditanyakan. Ya, silakan. Sebelum diakhiri nanti tanya jawab dulu. Ya, baik, barangkali para bapak ibu sekalian ada yang bertanya sedikit tentang sabarnya, tentang hal ini dan sebagainya. Boleh bertanya, silakan. Kita berarti sampai pukul 6 ya, karena kita sore ini akan melaksanakan coffee ibu bersama di dalam ini. Kalau nggak ada yang lain, saya mulai. Ustaz, beberapa hari yang lalu kita mendengar berita kematian Sri Paulus ya, yang memang kata itu dianggap orang oleh agama mereka, sampai ada seorang ulama di sini mencium dirinya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana jika setelah dia meninggal ada orang Islam yang mendoakan seperti ini? Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Tuhan mereka bukan Allah, bukan
nulisnya Yesus gitu Ustaz. Apakah itu nyambung gitu? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, mengenai bab sabar, memang terkadang sabar itu mudah diucapkan, tapi pada praktiknya susah dilakukan oleh orang yang terkena musibah. Kalau kita melihat orang terkena musibah, sabar. Saya lagi tapi kata orang yang itu semakin berat sekali. Makanya kalau tentang sabar itu bagaimana Ustaz yang bisa benar-benar itu memberikan kenyamanan di hati kita gitu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Ibu-ibu? Ibu-ibu sudah mantap, berarti sudah mau bersyukur ini. Karena suaminya tidak seperti yang diceritakan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang harus sabar, harus sabar untuk menerima segala macam ujian. Mungkin dari ujian-ujian secara nyata, kemiskinan dan sebagainya, ataupun masalah penyakit. Karena saya sendiri sekarang ini sakit, saya setiap seminggu 2 kali ketiga. Sedangkan pelaksanaan ketiga itu menurut saya sangat berat karena memang pada saat kondisi ketiga itu suka sakit mencicil dan sebagainya, dan waktunya pun tidak sebentar sampai 5 jam 6 jam saya merontak berbanding untuk ketiga. Kadang saya sendiri juga berkata, apakah ini sekali pemakan? Apakah dibuat saya dari kokoh dan kemas solusi yang harus aku jalani supaya saya sendiri juga bisa yang tadi yang disampaikan dengan ikhlas hidup atas apa yang sedang kita jalani. Semuanya itu buat saya benar apa yang disampaikan terus menerima ikhlas dan nah, solusi apa seperti apa saya supaya tetap bisa sekolah untuk bisa menerima kesabaran ini. Amin. Demikian para ustaz yang kami mungkin bisa disampaikan solusi yang terbaik untuk saya dan pikiran saya supaya bisa tenang, bisa menerima ikhlas saya dan batin apa yang sedang saya coba dalam kehidupan saya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Kalau ada satu lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada lagi? Alhamdulillah. Masih ada lagi? Yang mana? Ini yang Ismail juga, nah Ismail. Semoga masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin tanyakan di sini ada materi yang berbeda sama ibu. Apakah bisa nanti mohon izin saya fotokopi dikalikan dengan hadis Saleh. Baik dengan hadis Saleh saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mulai dari jawaban untuk Pak Ismail. Pak Ismail yang terakhir, bukan Pak Ismail yang pertama. Ini sengaja saya fotokopi, saya bagikan supaya bisa untuk disampaikan kepada yang lain. Mau difotokopi, diperbanyak, silakan. Saya sangat senang sekali. Karena kalau kita misalnya ini ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau pas kebetulan yang ngaji cuma salah satu, misalnya bapak-bapaknya kebetulan lagi kurang sehat, ibunya ngaji, Bu, tadi ngajinya apa? Pak, suruh sabar sama syukur. Terus dalilnya apa? Ya saya nggak inget lah, karena ustaznya cuma ngomong sekali. Tapi kalau saya bawain tulisan begini kan, dalilnya apa? Ini Pak, dalilnya dalam Al-Quran begini, dalam hadisnya begini kan enak.
Sehingga saya suka membuat tulisan supaya bisa untuk disampaikan kepada yang lain. Mungkin Ustaz Ismail mau ceramah ke tempat lain, boleh menggunakan bahan ini juga silakan. Misalnya Pak Marjuki mau ngisi konten ya, karena biasanya kan jadi artis, dia suka nyanyi sama perempuan cantik. Nanti jadi Ustadz Abdul Somad misalnya, materinya mau seperti ini ya silakan. Pokoknya sengaja saya tulis ini supaya bisa untuk disebarluaskan. Silakan monggo untuk majelis salim, untuk siapa saja dipersilakan untuk diperbanyak supaya bisa semakin banyak manfaatnya untuk orang lain. Kemudian yang kedua untuk Bapak Ismail yang pertama ini, bagaimana kita mendoakan orang yang kafir, ya, walaupun dikatakan Sri Paus Fransiskus, misalnya ada yang mendoakan semoga diterima amalnya, ya, diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan yang sebaik di sisinya. Kelihatannya sih ini kan saya cuma tidak menyebutkan diterima Allah, cuma di sisinya. Nya itu ya siapa? Tuhan. Kalau ada orang yang bukan Islam meninggal, ya, bukan orang Islam, kita tidak usah mengucapkan almarhum. Almarhum artinya orang yang dikasihi oleh Allah. Maka kita menyebutnya almarhum. Misalnya almarhum Bapak Kiai Haji bla 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 bla, itu wajar. Tapi kalau almarhum Paus Fransiskus, ya jangan. Karena dia bukan orang Islam, nggak usah disebutkan almarhum. Ya, kalau dalam bahasa ini bisa disebut dengan mendiang, orang yang sudah meninggal itu mendiang. Jangan disebutkan dengan almarhum. Kemudian kita tidak disuruh untuk mendoakan. Bahkan kalau yang beragama non-Islam ini, orang tua kita misalnya, kita pun tidak boleh mendoakan. Sudah cukup. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah kepada mereka, kedua orang tua kamu yang beda agama di dunia ini. Kalau sudah meninggal dunia, sudah tidak ada kewajiban karena sudah tidak nyambung. Tuhannya sudah beda, ibadahnya beda. Tidak usah mendoakan kepada mereka. Karena memang sudah berbeda. Ya. Tidak usah didoakan lagi. Bagaimana kita takziah, boleh nggak? Takziah boleh. Ya, karena ini hubungan antar manusia. Kita menghormati boleh, tapi tidak mendoakan. Bahkan pernah suatu ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat, tahu-tahu ada jenazah lewat. Nabi berdiri menghormati kepada jenazah yang lewat tadi. Sahabat ada yang mengatakan, ya Rasul, dia itu orang kafir. Tapi kan dia kan manusia kan. Iya, manusia sih manusia, tapi kafir. Ya saya menghormati karena dia manusia, bukan binatangnya. Jadi kalau orang yang sudah beda agama, lakum dinukum waliyadin. Sudah urusan agama mereka, ya agama mereka, kita tidak usah ikut campur tangan. Kalau mau takziah, ya takziah silakan. Tapi tidak usah mendoakan. Cuma ikut bela sungkawa, memberikan nasihat kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan. Yang didoakan yang masih hidup. Tapi untung yang meninggal ini Sri Paus, nggak punya istri, maka nggak usah nasehatin. Ya, yang dinasehatin ya paling umatnya saja. Udah umat Paus jangan bersedih. Sudah sampai waktunya sabarlah. Paling nanti Paus yang lain juga akan segera terpilih. Barangkali seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya, sabar ini mudah diucapkan, tapi memang sangat berat untuk dilaksanakan benar, karena pahalanya sangat besar sih, pahalanya unlimited tanpa ada perhitungan, sangat banyak sekali, sehingga karena perbuatannya memperoleh pahala yang besar, maka dilaksanakannya juga berat. Ma aksaro fa'lan aksaro fadlan. Sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang besar pahalanya, maka dikerjakannya juga akan berat. Walaupun berat bukan berarti tidak mungkin. Jadi tetap
senantiasa untuk mencoba dan mencoba lagi. Kemudian langsung kepada pertanyaan berikutnya ke Bapak Haji Barjo. Ini apa yang Bapak rasakan sendiri. Apa yang menimpa kepada kita itu ada 3 hal. Sesuatu yang menimpa kepada kita. Misalnya kita sakit. Kita harus melihat sakit kita itu dari 3 kacamata ini. Yang pertama, kalau kita sudah rajin berolahraga, saya yakin Pak Haji Barjo ini rajin olahraga, saya sering ketemu, makanannya sudah makanan yang dijaga. Artinya bukan makanan yang memabukkan, yang merusak, yang tidak sesuai dengan kesehatan. Artinya dia sudah mengamalkan kulu halalan thayyiba, makanlah makanan yang halal. Halal itu karena sesuai dengan keinginan Allah, thayyiban dan yang baik sesuai dengan resep dokter. Sudah melaksanakan itu, tapi kok masih diberi sakit juga. Yakinlah itu adalah merupakan ujian. Ujian artinya tidak untuk menurunkan derajat seseorang, tapi justru untuk menaikkannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, dia taat kepada Allah, semua perintah Allah dilaksanakan, kok masih dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ini merupakan ujian. Wa idzibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahun. Dan Allah menguji kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian dan Nabi Ibrahim mampu menyempurnakannya. Dikasih ujian sampai umur 80 tahun belum punya anak, Nabi Ibrahim tetap sabar, tetap berusaha, toh akhirnya mempunyai anak juga. Artinya yang pertama, ujian itu apabila kita sudah melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan, tetapi kok yang diterima tidak sesuai, berarti ini adalah ujian. Ujian pasti tujuannya untuk menaikkan derajat. Tidak ada ujian penurunan. Seorang pelajar SMP misalnya, dia ikut ujian berarti mau naik ke SMA. SMA ujian untuk perguruan tinggi, S1 ujian lagi supaya bisa naik ke S2 dan seterusnya. Ujian selalu untuk peningkatan. Tidak ada ujian penurunan tingkat, itu tidak ada. Yang kedua, kalau yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Disuruh makan makanan yang halal, dia sudah mau. Tapi disuruh makan makanan yang thayyib, dia tidak mau makan yang thayyib. Dia itu kena darah tinggi, makannya sate kambing terus. Kemudian makannya makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Sehingga akhirnya dia sakit. Kalau dia sakit yang seperti itu namanya musibah. Atau bahasa kitanya teguran. Kalau ujian bahasanya ibtila. Tadi wa idzibtala Ibrahim. Dan Allah menguji kepada Nabi Ibrahim. Kalau tadi karena kita ada yang salah, maka kita ditegur. Teguran itu sifatnya untuk mengingatkan supaya kembali ke jalan yang benar. Kemudian kalau dia sudah tidak mau melaksanakan itu, bahkan dia orang yang menentang, makanannya sudah makanan yang haram, daging babi. Kemudian selain itu dia juga minum minuman keras, alkohol, hidupnya dugem, nggak mau sholat, nggak pernah ngaji, kemudian sakit. Wah, saya lagi diuji sama Allah ini dengan sakit. Itu bukan diuji, itu namanya azab, itu namanya perskot, DP. Di dunia dia sudah menderita seperti itu, di akhiratnya nanti akan lebih keras lagi. Allah sangat keras siksanya, syadidul adab. Jadi kalau ada orang yang jahat, orang yang tidak pernah berbuat baik, kemudian dia sakit, ya, itu bukan ujian, bukan musibah, tapi itu adalah azab. Dan Pak Barjo,
Ini memang betul seperti yang kata Ustaz Ismail tadi, sabar mudah diucapkan, tapi berat untuk dilaksanakan. Tapi saya yakin Allah pasti menguji seseorang sesuai dengan kadar kemampuannya. Tidak, jangankan Allah ya, guru saja. Saya sebagai guru SMA misalnya, saya memberikan soal untuk anak saya, tidak mungkin soal perguruan tinggi saya kasihkan. Pasti soal untuk anak SMA. Supaya dia bisa untuk menjawabnya. Begitu pula Allah memberikan ujian kepada kita, pasti sesuai dengan kemampuannya. Dalilnya dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan seseorang kecuali sesuai batas kemampuannya. Saya yakin Pak Barjo pasti bisa, pasti kuat, karena Allah memberikan sesuai dengan batas kemampuannya. Ya, saya yakin Pak Barjo bisa untuk lebih memberikan manfaat kepada apa yang telah Allah berikan kepada Bapak. Misalnya ini kalau orang-orang yang sering menghafal Al-Quran, Pak Barjo ini termasuk yang tadinya aktif dengan saya belajar Al-Quran. Kalau ada waktu luang, itu biasanya mulutnya tidak akan berhenti, akan menghafalkan ayat-ayat yang pernah kita hafal. Apalagi yang sudah punya semboyan one day one juz, setiap hari saya harus menghafal 1 juz, tilawahnya 1 juz, kemudian murojaahnya 1 juz. Pasti dalam waktu-waktu yang ada, dia akan mengusahakan begitu. Maka saya menyarankan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya, kalau bisa kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Maka apapun yang dihadapi tidak akan sia-sia, tapi kita akan bersyukur. Keadaan macet, begitu macet, kan kadang-kadang orang suka musik. Kalau saya daripada macet, ya udah, saya menghafalkan, oh ya ini saya lagi menghafalkan surat Ad-Dariyat. Misalnya ngapalin surat Ad-Dariyat, bisa selesai alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang sampai karena target, seharusnya saya sudah sampai ke tempat kerja. Tapi karena ayat yang saya baca, yang saya hafal belum selesai, saya muter dulu. Supaya nanti sampai tempat itu, pas 1 juz berakhir. Jadi waktunya benar-benar bisa dimanfaatkan. Katakanlah 5 jam tadi, walaupun sambil menggigil dan seterusnya, bisa kita sambil menghafal ayat-ayat yang sudah kita hafal. Ingat, 1 huruf adalah 10 kebaikan. Kalau 5 jam, berapa huruf yang bisa kita baca, berapa banyak pahala yang diterima oleh kita. Karena kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Itu di dunianya kita akan mendapatkan pahala. Setiap 1 huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Dan di akhirat, insya Allah Al-Quran akan mengantarkan kita menuju ke surga. Jadi kembali ke topik yang semula, kalau orang Islam itu diberikan apa saja, semuanya baik. Diberikan sesuatu yang enak, dia akan bersyukur, maka baik bagi dia. Diberikan sesuatu yang tidak enak, dia akan bersabar, pahalanya banyak. Walaupun memang berat untuk dilaksanakan. Tapi karena pahalanya sangat besar, sehingga wajarlah kalau berat untuk dilaksanakan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa sabar, syukur, bertakwa kepada Allah, optimis dan kerja keras, sehingga kita bisa untuk meraih bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Doa sekalian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ainina sahira wa fi a'yunin nasi wal a'da'i kabira. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Jadikanlah kami di mata kami sendiri kecil, sehingga kami terhindar dari sifat takabur dan sombong. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersabar.
Jadikanlah kami di mata orang lain dan di mata musuh-musuh kami besar, sehingga mereka enggan taat dan hormat kepada kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah urusan agama kami, karena disitulah pokok pangkal kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah urusan dunia kami, karena disitulah tempat hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah urusan akhirat kami, karena di sanalah kami akan kembali. Jadikanlah dunia ini, jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana untuk menambah kebajikan, kebaikan, dan mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kematian sebagai sarana berhenti dari kemaksiatan dan kedurhakaan kepadamu, ya Allah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, wansuril Islam wal muslimin, wansuril mujahidin wal muslimin fi Palestin, wansuril mujahidin wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman, wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa syattit samlahum wa zalzil aqdamahum, ya Jabbar ya Qahar, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah agama Islam dan orang-orang muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah para mujahidin dan kaum muslimin di Palestina dan di tempat-tempat lain. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam, karena mereka adalah musuh-musuh agamamu. Hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya, sehingga umat Islam bisa bangkit untuk melaksanakan segala perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah aniaya pada diri kami, ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, tidak memaafkan kami, maka jadilah kami orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kasihanilah mereka, sayangilah mereka, sebagaimana mereka telah mengasihi dan menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.